Selamat sore Bapak Fritz dan juga kakak-kakak dosen. Saya akan menyampaikan presentasi tentang studi kasus kami, yaitu Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Buku di Perpustakaan oleh kelompok 5. Berikut ada anggota kelompok 5. Yang pertama, Harnanta Christian Nathaniel yang merupakan Ketua kelompok 5 dengan NIM 682021-083, Bintang Pramudia Putra dengan NIM 682021-074, Citra Cipta Nurhandayani dengan NIM 682021-095. Kemudian ada Rima Handayani dengan NIM 682021-098 dan Jenita Nesya Anggianti dengan NIM 682021-101. Berikut adalah tempat dari studi kasus kami, yaitu Perpustakaan SMA Negeri 1 Pabelan. SMA Negeri 1 Pabelan merupakan sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1997, yang terletak di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. SMA Negeri 1 Pabelan memiliki sebuah perpustakaan sekolah yang memiliki berbagai koleksi buku untuk membantu kenyamanan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat buku akademik, buku fiksi, dan non-fiksi dengan berbagai macam judul. Perpustakaan ini beroperasional selama jam sekolah. Sejauh ini, peminjaman dan pengembalian buku dilakukan secara manual. Siswa mendatangi petugas perpus, kemudian untuk melakukan aktivitas peminjaman pengembalian perpustakaan, kemudian petugas mencatat aktivitasnya ke dalam kartu perpustakaan yang dimiliki oleh setiap siswa atau anggota. Batas pengembalian satu buku non-akademik yaitu 1 minggu, dan untuk buku akademik selama 1 semester. Adapun jika anggota terlambat mengembalikan, akan dikenai denda Rp100 per harinya untuk 1 buku. Perpus menerima donasi buku dari anggota secara sukarela apabila buku tersebut sudah tidak digunakan. Semisal, ada seorang siswa yang sudah selesai membaca novelnya dan sudah berkali-kali juga menyelesaikannya dan merasa bosan, buku bisa didonasikan ke perpustakaan. Perpus juga membeli buku baik fiksi dan non-fiksi dari dana pos. Selama ini belum terdapat sistem informasi atau website maupun aplikasi resmi untuk mempermudah aktivitas peminjaman pengembalian buku di perpus. Laporan buku serta daftar kehadiran selama ini dicetak di dalam buku inventaris perpus secara manual. Berikut merupakan tujuan dari pembuatan sistem informasi perpustakaan di SMA Negeri 1 Pabelan, yaitu agar pelayanan perpustakaan menjadi lebih efektif, efisien, nyaman, dan aman dengan berbagai fitur pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini akan mempermudah dalam penyaluran informasi antara pustakawan dengan pengguna dan juga mempermudah admin atau pustakawan dalam merekap data-data buku, pengunjung, dan sebagainya. Kemudian berikut merupakan fitur dan fungsinya dalam sistem informasi yang akan dikembangkan. Yang pertama ada fitur pencarian koleksi buku. Fitur pencarian koleksi buku ini untuk memberikan pelayanan pada user yang ingin mencari buku tanpa harus membuat akun ataupun login. Yang kedua ada fitur donasi. Fitur donasi ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada user yang ingin memberikan donasi seperti buku kepada perpustakaan tanpa harus membuat akun ataupun login. Yang ketiga ada fitur login. Fitur login berfungsi agar user dapat mengakses layanan yang hanya dapat diakses oleh akun yang terdaftar, seperti untuk mengecek status peminjaman buku. Yang keempat ada fitur peminjaman. Fitur peminjaman ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada user untuk memproses peminjaman buku secara online. Berikut merupakan beberapa karakteristik dari sistem informasi yang akan dibuat mengenai komponennya.
Yang pertama tentunya kita memerlukan hardware seperti PC dan handphone. Yang kedua, dalam membentuk sistem informasi tersebut kita memerlukan software seperti aplikasi, bahasa pemrograman, dan Figma untuk membuat UI. Yang ketiga, telekomunikasi. Untuk mengakses dan membuat sistem informasi tentunya kita memerlukan jaringan internet. Yang keempat, ada database dan data warehouse seperti data buku, data user, data kunjungan, data peminjaman, dan data pengembalian buku untuk dimasukkan ke dalam sistem. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yaitu pustakawan dan user. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Di sini kami menggunakan aplikasi Star UML. Yang pertama, use case ini menunjukkan bagaimana peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan dengan aktor siswa dan admin. Dengan mendeskripsikan sistem layanan perpustakaan yang dilakukan oleh siswa di SMA Negeri 1 Pabelan. Kondisi awal yang terjadi adalah siswa akan mengakses website atau aplikasi untuk memilih layanan perpustakaan yang dibutuhkan. Yang pertama, siswa akan mengakses website atau aplikasi. Lalu sistem akan menampilkan laman awal. Pada laman awal, siswa akan mencari buku yang dicari melalui menu koleksi buku. Lalu sistem akan menampilkan koleksi buku yang tersedia. Setelah itu siswa akan login jika ingin meminjam sebuah buku. Lalu pada sistem akan menampilkan laman menu. Dan setelah itu sebelum kita meminjam buku, siswa akan mengecek status peminjaman terlebih dahulu. Lalu sistem akan menampilkan status peminjaman. Setelah itu siswa akan melakukan memilih buku dengan menu pilihan peminjaman buku. Dengan itu sistem akan menampilkan daftar buku beserta e-book yang telah tersedia. Lalu siswa akan men-check out buku yang telah dipilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana donatur ingin mendonasikan buku ke perpustakaan SMA Negeri 1 Pabelan. Dengan kondisi awal, donatur ingin mengakses website atau aplikasi untuk mendonasikan buku. Yang pertama, donatur akan mengakses website atau aplikasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan laman awal. Lalu pada laman awal, donatur akan memilih layanan donasi buku. Lalu sistem akan menampilkan form data diri dan juga data buku. Lalu para donatur ini mengisi form data diri dan juga data buku. Setelah itu, sistem akan menampilkan laman mohon menunggu konfirmasi dari pihak sekolah. Terus siswa atau donatur ini akan menunggu donasi untuk diterima dari pihak sekolah. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan metode pengiriman. Lalu, donatur akan memilih metode pengiriman yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan alamat pengiriman yang dituju. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan admin dalam mengupdate data dan informasi. Yang pertama, admin mengakses website atau aplikasi. Setelah itu, akan menampilkan laman awal. Setelah itu, admin akan login sesuai dengan NIP dan password dari admin tersebut. Setelah itu, sistem juga akan menampilkan laman admin sendiri. Setelah itu, untuk melakukan pengupdatean status peminjaman, admin akan memilih menu status peminjaman. Setelah itu, dalam sistem akan menampilkan list dari status peminjaman. Admin akan melakukan update status peminjaman. Lalu, setelah itu, sistem akan menampilkan status peminjaman yang telah diupdate. Setelah itu, admin memilih menu koleksi buku untuk melakukan pengupdatean koleksi buku yang tersedia. Lalu, sistem akan menampilkan daftar buku yang ada, lalu admin akan mengupdate data koleksi buku. Setelah itu, sistem akan menampilkan koleksi buku yang telah diupdate. Selanjutnya, untuk konfirmasi donasi buku, admin akan memilih menu donasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan list donasi buku. Setelah itu, admin akan mengkonfirmasi buku donasi. Lalu, sistem akan menampilkan form alamat. Setelah itu, admin mengisi alamat pengiriman buku donasi. Lalu, setelah diisi pengiriman buku donasi, sistem akan mengembalikannya ke
kembali ke menu donasi. Activity diagram pencarian buku oleh user non-login. User mengakses website atau aplikasi perpustakaan. Sistem akan menampilkan halaman utama. User mencari buku pada layanan koleksi buku. Sistem menampilkan daftar koleksi buku yang dicari. Database akan mencari data mengenai buku yang dicari. Decision. Jika data buku yang dicari tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan buku tidak tersedia. Jika buku yang dicari tersedia, maka sistem akan menampilkan data buku yang dicari. Activity diagram peminjaman. User mengakses website atau aplikasi perpustakaan. Sistem menampilkan halaman login. User memasukkan NIS dan password akun. Database akan memverifikasi NIS dan password. Decision. Jika NIS dan password invalid, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login. Jika NIS dan password valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama. User mencari buku yang akan dipinjam dari perpustakaan. Sistem akan menampilkan buku yang dicari. Decision. Jika buku yang dicari tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan laman buku yang dicari tidak tersedia atau habis. Jika buku yang dicari tersedia, maka sistem akan menampilkan jumlah buku yang ada. User memilih buku. Sistem menampilkan status peminjaman. Decision. Jika user ingin memilih e-book, maka sistem akan menampilkan download e-book. Kemudian user mendownload e-book yang dicari. Jika user ingin meminjam buku dalam bentuk fisik, maka sistem menampilkan download barcode. Kemudian user mendownload barcode peminjaman buku tersebut untuk ditunjukkan kepada pustakawan saat hendak mengambil buku dan menerima buku. Pada pelayanan pengembalian dilakukan secara langsung dan data diupdate oleh admin. Untuk konfirmasi donasi buku oleh admin, di sini admin mengakses menu donasi, lalu sistem akan menampilkan halaman donasi, dan database akan menyimpan data donasi buku dari donatur. Setelah itu, sistem menampilkan data donasi buku yang menunggu untuk dikonfirmasi. Lalu admin akan mengonfirmasi data buku dari donatur yang apabila data invalid, admin akan menolak donasi buku dari donatur, lalu sistem akan mengirimkan pernyataan penolakan ke donatur. Dan apabila data valid, admin akan menerima donasi buku dari donatur yang kemudian diproses oleh sistem sehingga data dapat diupdate oleh database. Kemudian untuk donasi, donatur mengakses halaman website atau aplikasi, kemudian sistem menampilkan laman form data diri untuk diisi oleh donatur. Yang ketiga, donatur mengisi form data diri, lalu database akan menyimpan data dirinya yang telah diisi oleh donatur. Kemudian sistem akan menampilkan laman form donasi buku, kemudian donatur mengisi form donasi buku, lalu database akan menyimpan data donasi buku yang telah diisi oleh donatur. Sistem akan memunculkan halaman mohon tunggu. Yang ke-9, decision. Jika donasi buku yang diajukan tidak disetujui oleh pihak sekolah, maka sistem akan menampilkan laman mohon maaf donasi yang diajukan tidak disetujui. Terima kasih. Jika donasi buku yang diajukan disetujui oleh pihak sekolah, maka sistem akan menampilkan laman donasi telah disetujui, silakan melakukan pengiriman buku. 10. Donatur memilih jenis pengiriman buku. Di sini donatur dapat memilih ekspedisi pengiriman melalui kurir, maka sistem akan mengalihkan ke situs jasa pengiriman, kemudian sistem menampilkan laman donasi berhasil, dan jika donatur memilih pengiriman pribadi, sistem akan menampilkan barcode. Donatur akan meng-scan barcode yang telah di-download untuk menyerahkan buku donasi kepada perpustakaan. Di sini database akan memverifikasi barcode-nya. Jika barcode-nya invalid, maka sistem akan menampilkan laman barcode tidak sesuai. Jika barcode-nya valid, maka sistem akan menampilkan laman donasi berhasil. Untuk admin akan mengakses web atau aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama, lalu admin akan login dengan memasukkan NIP atau password, kemudian database memverifikasi NIP dan password, dan jika NIP dan password invalid, maka sistem akan kembali menampilkan halaman utama. Jika NIP dan password valid, maka sistem akan menampilkan beranda admin.
Di sini admin menuju ke laman peminjaman, kemudian sistem akan menampilkan halaman peminjaman. Yang 8, admin mengupdate status peminjaman, dan kemudian database akan menyimpan status peminjaman yang telah diupdate. Ya, di sini kami memiliki kelas diagram yang terdiri dari beberapa kelas. Kelasnya yaitu kelas user, kelas login, kelas admin, kelas siswa, kelas buku, kelas peminjaman buku, kelas donasi, kelas pengembalian, dan kelas denda. Yang pertama adalah kelas user yang memiliki atribut string user ID dan metode get user ID. Kelas admin dan kelas siswa mengextend dari kelas user. Kelas admin memiliki atribut integer NIP dan string password admin. Dan metodenya ada set NIP dan set password admin. Siswa memiliki atribut integer nis dan string password siswa. Metodenya adalah set nis dan set password siswa. Lalu ada kelas login yang memiliki atribut integer username dan string password. Karena integer karena username-nya merupakan NIS atau NIP. Memiliki metode get username dan get password. Lalu kita berpindah ke kelas buku. Memiliki atribut string judul buku, string pengarang, string penerbit, string kategori, double kode buku, integer stok buku, dan integer tahun terbit. Metodenya pun adalah set judul buku, set penerbit, set pengarang, set kategori, set kode buku, set stok, set tahun terbit. Lalu ada kelas peminjaman buku memiliki atribut double kode buku, string user ID, integer tanggal pinjam, integer durasi pinjam, string status. Metodenya adalah get kode buku, get user ID, set tanggal pinjam, set durasi pinjam, set status. Lalu ke kelas donasi, ada string user ID, string from donasi, tipe data boolean metode pengiriman, get user ID, set from donasi, scan barcode, dan metode pengiriman. Ada kelas pengembalian yang memiliki atribut user ID string, integer tanggal kembali, string status. Lalu metodenya ada get user ID, set tanggal kembali, dan set status. Untuk kelas denda memiliki atribut string user ID, string keterlambatan, integer denda, string status. Dan metodenya ada get user ID, terlambat, dan get status. Di sini saya memiliki penjelasan singkat tentang kelas diagram. User hanya mempunyai satu user ID. User terdiri dari admin perpus dan juga siswa. Login tiap user hanya dapat dilakukan sekali dan hanya satu kali login tiap user ID. User dapat mengakses menu pencarian buku, dapat dilakukan satu kali pencarian atau lebih pencarian. Sementara buku yang dicari user minimal satu atau boleh lebih buku. Tiap user ID hanya menggunakan user ID pribadi miliknya untuk melakukan peminjaman. Artinya tidak boleh memakai ID dari lain user. Tiap user dapat meminjam satu atau lebih judul buku. Untuk pengembalian buku, user hanya dapat menggunakan satu akun atau akun pribadi miliknya saja untuk mengakses menu ini. Karena tiap akun pasti hanya ada satu data saja untuk pengembalian. Tidak mungkin satu akun dapat mengakses data pengembalian dari akses akun lain. Buku yang dikembalikan tergantung dari jumlah buku yang dipinjam, minimal satu buku atau lebih. Denda adalah komposisi dari pengembalian. Bila tak ada pengembalian, maka denda juga tak mungkin ada. Denda dapat satu atau lebih buku. Tergantung dari buku-buku yang dilanggar oleh akun tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih.